أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Segala kalimat puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat, karunia, hidayah dan inayah yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, Allah izinkan kita kembali untuk bertalabul ilmi, melanjutkan wirid kita membaca kitab Futuhul Ghaib karya Sultanul Aulia Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani Qutbur Rabbani. Salam dan salam kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kemarin sudah selesai pada makalah yang ketiga berbicara tentang ibtila. Ternyata kalau kita membicarakan bab ibtila itu tertuju kepada salik. Tapi kalau kepada wali Allah bukan ibtila namanya, tapi pembentukan. Itu yang kemarin kita sudah membincangkannya. Sekarang kita masuk pada makalah yang keempat. Nah, sebelumnya mari mati ya. Oke. Mari kita awali pertemuan kita ini dengan bertawassul kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila sayyidina al-mahdi khalifatihi wa ila ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin was sahabati was salihin wal awliya illa fil alamin. Wa nakhussu khususan li sultan al-awliya Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani Qutbur Rabbani syaurillah lahul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik. Sekarang kita masuk kepada maqalah yang keempat, fil mautil ma'nawi. Ini kita bicara bab kematian. Tapi kematian yang dituju di sini adalah mati secara ma'nawi. Yang dalam bahasa sehari-hari yang sudah populer di kalangan para salik, di kalangan para orang-orang yang memberikan konsentrasi khusus pada kajian kemakrifatan. Nah, itu tertuju kepada kalam mutu qabla an tamutu. Matilah kamu sebelum kamu dimatikan. Kalau kita perhatikan di sini fil mautil ma'nawi gitu ya. Kalau kita belajar kajian Aqidatul Awam, di situ ada sifat ma'ani dan ada sifat ma'nawiyah ya. Maka pemaknaan ini juga akan beririsan dengan kalam itu. Yang setelah ini nanti kita lihat bagaimana irisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatur rabi'atu fil mautil ma'nawi. Qala radhiyallahu arda idza mutta 'anil khalqi qila laka rahimakallah wa amataka 'anil hawa. Apabila kamu abai dari makhluk Allah atau mengabaikan makhluk, artinya terputus dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak
tidak memberikan perhatian khusus, karena perhatian itu hanya khusus kepada Sang Khalik. Artinya tidak memberi perhatian, mengabaikan. Karena pengabaian itu ada asbabnya. Asbabnya adalah engkau memberikan perhatian khusus kepada Sang Khalik. Maka ketika itu Allah akan katakan kepadamu, atau akan dikatakan kepadamu, rahimakallah, semoga Allah merahmati kamu. Sehingga ujungnya apa? Wa amataka anil hawa. Maka hawa nafsumu akan dimatikan atau dinonaktifkan hawa nafsu. Kita ini kan sering memperhatikan makhluk. Jadi maksud dari idza mutta anil khalqi itu, kita tidak lagi berposisi sebagai MPO. MPO apa? Mencari perhatian orang. Nah, kalau kita sudah mutta anil khalqi, maka kita tidak MPO lagi, tapi sudah pindah menjadi MPA, mencari perhatian Allah. Kalau kita cari perhatian Allah, maka Allah pasti kasih rahmat. Allah rahmati. Kemudian Allah matikan titik hawa. Tapi catatannya itu, kita tidak, sudah mengabaikan, kita tidak mikirkan lagi bahwa beramal ini mesti dilihat oleh makhluk, bahwa saya bersedekah mesti orang tahu, saya beribadah di masjid kudu orang lihat. Semuanya itu enggak, bukan karena itu lagi. Itu maksudnya idza mutta anil khalq. Jadi apapun yang kita lakukan bukan tergantung karena si A dan si B. Tidak tergantung lagi kepada makhluk. Kita sudah selesailah urusan itu. Artinya bab riya selesai, ya. Kan yang berhubungan dengan makhluk itu salah satunya bab riya, bab ujub juga, bab sombong juga. Yang begituan itu sudah selesai. Tidak lagi beribadah karena itu. Sehingga disitulah Allah matikan titik hawa itu. Memang kalau kita masuk dalam bab prakteknya lumayan ini. Karena kan kebanyakan kita itu masih terpengaruh ibadah itu mesti disaksikan orang. Atau orang mesti tahu gitu ya. Apapun yang dilakukan mesti orang tahu. Maka salah satu makna abai dari makhluk itu ini salah satu sampelnya juga. Abai gitu ya. Artinya apa? Tidak lagi bicara bab status-statusan gitu ya. Mau status atau tidak itu tidak ada urusan gitu ya. Tapi kan ya mau gimana ya? Faktanya begitu. Artinya kan kita nggak mau, belum siap berpisah dengan yang namanya handphone. Belum siap menalak yang namanya Facebook atau media-media sosial lainnya. Kan kita sering disibukkan di situ. Nah, itu yang dicoba diabaikan. Sehingga titik hawa kita itu dimatikan. Wa idza mutta an hawaka qila laka rahimakallah wa amataka an iradatika wa munahaka. Apabila engkau abai terhadap hawamu, maka akan dikatakan kepadamu Allah merahmatimu. Wa amataka anil iradah, dan kamu tidak lagi memiliki keinginan dan tidak lagi memiliki angan-angan. Maksudnya apa itu? Apa maksudnya? Maksudnya adalah, nah ini kita mesti masuk kepada bab yang tadi kita sudah spill sedikit di awal, bahwa kita ini punya iradah. Dalam kajian akidah 50 itu, di situ ada kajian sifat 20 yang di dalamnya ada sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Yang kita ini kan semuanya
Kenapa kita bisa punya iradah? Karena kaunuhu muridan. Sejatinya itu kita kan tidak punya iradah. Sejatinya kita tidak punya keinginan. Maka di situ kita mulai memahami untuk berusaha dalam bahasa yang tadi kita sebut mutu qabla an tamutu, itu matilah kamu sebelum kamu dimatikan. Maka bahasanya itu bagaimana kita memulangkan kepada asalnya. Yang dalam bahasa ada mursal itu memulangkan sirih ke gagangnya, memulangkan pinang ke tampuknya itu. Dikembalikan lagi. Makanya kita pernah membahas terkait dengan istilah yang kita gunakan itu kajian ma'rifatul min. Apa namanya? Ma'rifatul min. Ma'rifatul min itu bahagian dari penjelasan membalikkan sirih ke gagangnya itu. Bagaimana pemaknaan ma'rifatul min? Kalau kita bicara dalam sifat ma'ani itu ada yang maknawiyah itu kaunuhu qadiran, maka kita mesti meyakini situ, mesti menyaksikan bahwa aku bersaksi kudratku tiadalah kudratku melainkan dari kudrat Allah. Kalau sudah kita katakan tiadalah kudratku melainkan dari kudrat Allah, maka di situ kita sudah kembalikan dia. Lalu kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, lalu kita katakan aku bersaksi ya Allah, tiadalah keinginanku melainkan dari keinginan Allah. Maka ini dia maknanya wa amataka an iradatika wa munnaka. Jadi keinginan itu bukan lagi keinginan nafsiah. Bukan lagi keinginan nafsiah. Kalau kita bicara bab nafsiah, keinginan nafsiah itu kan banyak itu. Kalau keinginan nafsiah ujungnya juga angan-angan, banyak angan-angannya. Nah sekarang keinginan-keinginan yang dibalut oleh nafsiah itu dimatikan atau dinonaktifkan. Artinya apa? Kita kembali kepada titik nol. Yang pada kesejatiannya kita ini tidak punya kehendak, tidak punya kuasa. Kita ini juga tidak hidup. Maka kaunuhu hayyan itu tiadalah hidupku melainkan dari hayatnya Allah. Begitu juga kita ketika bicara dalam kalam kaunuhu sami'an, tiadalah samaku melainkan dari samanya Allah. Begitu juga kaunuhu basiran, tiadalah basarku melainkan dari basarnya Allah. Begitu juga kaunuhu mutakalliman, tiadalah kalamku melainkan dari kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu cara kita mematikannya kalau kita gunakan istilah amat. Begitu cara kita menonaktifkan, begitu cara kita mematikan mutu qabla an tamutu fil ma'nawi. Fil ma'na. Kita pulangkan nih. Begitu juga dia wujud. Tiadalah wujudku melainkan dari wujud Allah. Tapi catatannya kita mesti berusaha untuk mengabaikan keinginan nafsiyah, untuk mengabaikan keinginan hawa nafsu, sehingga Allah akan berikan rahmatnya kepada kita. Wa idza mutta 'anil irada qila laka rahimakallah wa ahyaka hayatan la mauta ba'daha. Jika kamu sudah abai terhadap keinginan yang tadi kita sebut keinginan secara nafsiyah, tidak ada keinginan lagi, yang ada itu hanyalah iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka geraknya itu gerak apa coba?
geraknya tidak lagi gerak nafsiyah. Geraknya itu sudah berada pada tatanan gerak ruhiyah. Ini kalau kita mau lihat, ini prosesi untuk pindah dari nafsiyah kepada ruhiyah. Yang pertama tadi abai dari semua makhluk. Ketika abai dari semua makhluk, maka titik hawanya dimatikan. Jika telah abai dari titik hawa, maka di situ Allah matikan titik keinginan dan angan-angannya. Jika sudah abai itu, maka Allah berikan kehidupan yang tidak ada matinya. Kehidupan yang tidak ada matinya. Kita kan memahami kata mati, itu kan angker bagi kita. Padahal kata mati itu menjadi muqaddimah untuk hidup yang abadi. Sampai kapan? Madamatis samawati wal ardh. Selama langit bumi ada, tetap ada batasnya. Jadi walaupun teks Quran itu mengkalamkan khalidina fiha abadal abidin, tapi tetap ada batasnya. Madamatis samawati wal ardh. Selama langit bumi ada. Nah, itu batasannya. Kalau langit bumi enggak ada, ya selesai juga. Itu ya. Wa ahyaka hayatan la mauta ba'daha. Maka kamu akan diberikan kehidupan yang tidak ada matinya lagi. Jadi walaupun ada mati yang memisahkan ruh dan jasad itu, ya itu formalitas aja. Karena kita sudah, yang beginian ini sudah sampai pada kehidupan yang sejati. Jadi kehidupan yang sejati itu dimulai itu dari mematikan diri sebelum mati itu. Maka kalau kita sudah mematikan diri sebelum mati, yang mutu qabla anta mutu itu, ya sudah berada kita kepada kehidupan yang abadi. Aksesnya sudah akses ruhi, tidak lagi akses nafsi. Aksesnya adalah akses ruhi. Hidupnya selama-lamanya. Sudah masuk dia pada bab hidup abadi. Wa taghna ghina la faqra ba'dahu. Dan dia diberikan kekayaan, yang kekayaan diberikan kepada dia itu dia tidak pernah fakir selama-lamanya. Ini ke bawah ini kita sudah bicara buahnya ini. Kuncinya itu tetap berada di yang pertama. Bagaimana kita abai? Jadi aktivitas kita itu bukan lagi karena seseorang. Tapi kan fakta banyak menunjukkan masih ada keterkaitan dengan seseorang gitu ya. Ada keterkaitannya. Kalau sudah Allah yang memberi, Allah yang memberi kekayaan, maka mana mungkin lagi seseorang itu disebut dengan al-fakir. Gitu ya. Wa tu'ta ata'an la man'a ba'dahu. Dan dia diberi anugerah. Anugerah yang Allah berikan kepadanya, tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghalanginya. Kalau Allah sudah beri anugerah, tidak ada yang bisa menghalangi. Maka semuanya isinya adalah apa? Semuanya anugerah semua. Wa turahu bi rahatin la syaqa'a ba'daha. Lalu dia diberikan istirahat. Ya. Sudah mulai nyaman dia dan tidak ada lagi kesengsaraan setelahnya. Artinya nggak sibuk-sibuk lagi dia. Udah nggak sibuk dia.
wa tana'amu bi ni'matin la bu'sa ba'daha, dan dia diberikan kenikmatan dan tidak ada juga kesengsaraan setelahnya. Allah sudah berikan semua. Apalagi yang memberi, yang mencipta, yang memberi adalah Sang Khalik. Wa ta'lamu ilman la jahla ba'dahu, dan diberikan dia pengetahuan dan setelahnya dia tidak akan dungu lagi. Tak muncul lagi kata dungu itu ketika dia sudah diberi ilmu. Apa aja pertanyaan selesai oleh dia. Apa aja pertanyaan. Coba perhatikan itu. Banyak hal. Apa aja. Semua kenikmatan diberikan. Karena dia tidak lagi punya keinginan secara nafsiyah. Tuh catatannya di situ. Ternyata ini juga banyak manakib-manakib dari para ulama. Di antara manakib para ulama itu adalah ketika seseorang memiliki keinginan yang tinggi untuk bertemu dengan Sayyidina Nabi, lalu dia bersolawat, maka selawatnya itu adalah memiliki keinginan, ada irodahnya secara nafsiyah. Sehingga dia sudah mengamalkan solawat begitu banyak, tapi nggak ketemu-ketemu juga dengan Nabi. Banyak nggak yang punya kasus begitu? Kata ulama ini, baca solawat ini, nanti ketemu Nabi. Amalin ini, amalin itu, ketemu Nabi lah. Sudah diamalin, nabinya juga nggak ketemu-ketemu. Itu kenapa? Karena babnya salah satunya itu adalah berhubungan dengan konteks nafsiyah. Karena irodahnya masih ada irodah nafsiyah. Nah itulah yang bertepis. Makanya ketika seseorang tidak lagi memiliki keinginan secara nafsiyah, maka disitulah Allah berikan anugerah. Coba tanya bagi orang-orang yang melakukan wirid-wirid itu. Sudah tidak ada lagi keinginannya. Ketika sudah tidak ada lagi keinginan secara nafsiyah, disitulah Allah berikan. Maka kita mesti evaluasi. Kenapa ini dan itu belum terwujud misalnya? Ya boleh jadi karena irodah nafsiyah kita masih mendominasi. Masih mendominasi irodah nafsiyahnya. Lalu setelahnya wa tu'ammanu amnan la khaufa ba'dahu. Dia diberikan keamanan dan dia diberi la khaufa ba'dahu. Dia tidak lagi khauf. Ini kira-kira siapa ini orang yang sedang kita bicarakan ini? Ini yang kita bicarakan ini enggak tanggung-tanggung orangnya loh. Tapi biar saja dulu kita sebutkan saja ini ciri-cirinya. Nanti ujungnya di tengah. Siapa ini orang yang sedang kita bicarakan ini, jawabnya di tengah. Tapi inilah ciri-cirinya itu. Kata kuncinya ada satu lagi, la khaufa ba'dahu. Kalau la khaufa ba'dahu, tidak ada lagi kekhawatiran setelahnya. Siapa yang la khaufa ba'dahu? Yang la khaufa ba'dahu itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Siapa? Aulia. Nah, itu spill pertamanya ya, trailer pertamanya begitu. Tidak ada lagi takut. Ini yang kita sambungkan ke belakang. Ini orang yang dibentuk kemarin itu. Kalau kemarin kita cerita dengan sampel tentara yang mau jadi bintang itu ya dibentuk, yang mau jadi angkatan itu dibentuk. Nah ini hasil bentukan itu ya sudah masuk dia pada la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Gak ada takutnya, gak ada lagi. Kalau kita kan masih takut sama hantu. Ada hantu gitu kan. Sudah pernah lihat hantu Pak? Bu? Hah? Belum pernah? Mau lihat?
langsung takut dia. Nggak ada perlunya juga. Antu juga nggak ada. Jadi itu yang kadang-kadang itu. Maka tidak ada lagi rasa takutnya. Nggak ada lagi rasa takut. Ternyata dalam perjalanan itu yang ada memiliki rasa takut dan rasa roja itu adalah salik. Orang yang mau mulai berjalan itu ya ada rasa khauf dan ada rasa rojanya. Tapi kalau wali Allah nggak ada. Nggak ada khaufnya, yang ada itu khasyah. Yang ada itu apa? Khasyah. Wa tas'adu fala tashqa, dan dia diberikan kebahagiaan, tidak sengsara lagi. Coba perhatikan, para wali itu hidupnya bahagia, nggak sengsara lagi dia, bahagia hidupnya. Wa tu'azzu fala tuzal, dia dimuliakan dan tidak akan dihinakan. Dimuliakan. Makanya kalau kita bicara bab kewalian itu, jika Allah Subhanahu wa taala telah mengumumkan atau telah mencintai seorang hamba, maka dia beri pengumuman kepada penduduk langit bahwa Allah mencintai si fulan. Artinya ketika Allah sudah umumkan di penduduk langit, semua malaikat tahu bahwa itu adalah kekasihnya Allah. Jika sudah jadi kekasih, mungkinkah dia dipermalukan? Mungkinkah dia direndahkan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Enggak ada yang dalam sejarah itu yang mempermalukan kekasihnya. Kalau ada ditemukan orang mempermalukan kekasihnya, berarti dia tidak tulus mencintai. Dia dimuliakan, tidak lagi dihinakan. Wa tuqarrabu fala tub'adu, dia didekatkan, tidak dijauhkan. Dekat. Kalau dalam kajian ketorikotan, dia sudah berada pada wilayah muraqabah aqrabiyah. Dekat, sudah merasa dekat terus, nggak ada lagi jauhnya. Jadi pemaknaan Allah lebih dekat pada urat nadi itu, dia berada pada posisi itu. Bahwa dalam kesejatiannya itu Allah tidaklah jauh. Selalu didekatkan, didekatkan, didekatkan. Nggak ada lagi tuh. Wa turfa'u fala tuda'u, derajatnya diangkat dan dia tidak akan direndahkan. Diangkat derajatnya dan tidak akan direndahkan. Nah, itu pemaknanya bagaimana? Ketika telah diangkat itu, pemaknanya juga wa rafa'na laka dzikrak, karena dia bersama dengan Sayyidina Muhammad. Karena yang diangkat itu kan cuma nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turfa'nya itu bi Sayyidina Muhammad, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang diangkat. Diangkatnya begitu. Jadi nggak terangkat sendiri. Nggak ada orang yang diangkat oleh Allah kecuali bersama Sayyidina Muhammad. Bahkan tidak ada orang yang diampuni oleh Allah kalau tidak lewat Sayyidina Muhammad. Mahar ampunan itu seperti yang sudah kita bincang-bincangkan dan sering kita bicarakan. Mahar ampunan itu adalah mahabbah bi Sayyidina Muhammad. Nah, itulah makna dalam surah itu, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu maharnya. Jadi kalau tidak ada rasa cinta kepada Rasulullah, tidak akan muncul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan diharap ada ampunan Allah. Jadi syarat ampunan itu maharnya cinta. Wa tu'azzamu fala tuhaqqar,
Dia diagungkan dan tidak dihinakan. Nggak ada lagi para aulia Allah nggak ada hina. Dia ada hina. Dia selalu diagungkan. Nggak ada dihina. Tanya aja tuh bagi orang yang baru-baru nikah misalnya. Sebagai sampel aja ya, orang-orang baru nikah pasti kekasihnya itu selalu diagungkan. Pokoknya dia segala-galanya gitu. Dia segala-galanya. Kalau makan pengen makannya di rumah mulu kan. Wa tutahharu fala tudannasu. Dia disucikan dan tak ternoda lagi. Suci dia, tak ternoda lagi. Maksudnya gimana? Dia menjaga kesucian yang Allah berikan. Dan orang ini termasuk kepada dalam kategori innallaha yuhibbul mutatahhirin, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya dia kembali. Kalau dalam bahasa taubat itu artinya apa? Kembali. Orang yang telah kembali itu suci enggak dia? Suci. Nah, orang itu telah kembali dia. Karena dia telah kembali, sudah pasti suci dia. Itu maksudnya. Enggak bakal dikotorin, ternoda lagi dia. Lituhaqqaqa fikal amani wa tusaddaqa fikal aqawil. Nyata. Jadi orang begini, apa yang diinginkannya langsung terwujud, angan-angannya langsung nyata. Kalau kita kan angan-angannya ya angan-angan aja terus kan. Kalau ini apa yang terkalam jadi. Apa yang terkalam jadi. Apa yang diinginkan ada gitu. Siapalah orang ini? Siapa orang ini? Wa tusaddaqu fikal aqawil, dan kalamnya dibenarkan. Kalamnya enggak ada dibantah. Kalamnya enggak dibantah. Fatakunu kibriya ahmara fala tukadu tura. Maka jadilah kamu seperti kibria. Ada yang mengartikan belerang, ada yang mengartikan korek api gitu ya, yang merah gitu ya, seolah-olah tidak dilihat. Wa azizan fala tumassalu, dan dia dimuliakan tanpa ada tandingan, nggak ada duanya, kira-kira begitu, nggak ada duanya. Wa faridan fala tusyaraku, ya sendiri dia satu, nggak ada yang berserikat dengannya. Wahidan fala tujanasu, dia sendiri, tidak ada lagi yang lain, tidak ada lagi jenis lainnya, nggak ada. Orangnya cuma satu. Kira-kira ini sudah mulai muncul nih, siapa ini orang? Orangnya cuma satu, nggak banyak, satu. Fardan bi fardin wa witrin bi witrin. Cuman satu. Orangnya sendiri. Jadi pemanaan wahidan fala tujanasu fardan bi fardin wa witrin bi witrin, itu artinya orang cuma satu. Enggak banyak orangnya. Cuman satu doang. Satunya di mana? Seantero dunia. Cuman satu. Wa ghaibal ghaib wa sir. Sudah mulai nih, mulai kelihatan. Dia ghaibal ghaib wa sir. Dia yang dighaibkan. Artinya apa? Dia ditutupin. Enggak masyhur orangnya, mastur. Orangnya bukan masyhur tapi mastur.
dan di dalamnya ada sir di situ. Dia sir, dirahasiakan, disembunyikan. Nah, ini nih. Mulai kelihatan. Fahina izin takunu waritha kulli nabiyyin wa sidqin wa rasulin. Maka kalau sampai kepada maqam semua ciri-ciri ini ada sama dia, maka dia adalah pewaris semua nabi, semua siddiqin, semua rasul. Manhu? Siapa dia? Tukhtamul wilayah. Dialah khatmul awliya. Dia khatmul awliya. Siapa khatmul awliya? Khatmul awliya adalah al-ghaus. Cuman satu. Warasah mutlak al-Muhammadi. Dia adalah warasah mutlaknya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan ciri-ciri di atas itu kan biasa. Kalau kita lihat misalnya di dalam kitab Khatmul Auliya karya Hakim Tirmizi, kan ciri-ciri orangnya apa? Ada 4 keilmuan yang dia miliki. Di antaranya itu dia mengetahui ilmu bad'i, penciptaan. Lalu dia juga mengetahui tentang ilmu mitsaq. Kemudian dia juga mengetahui ilmu maqadir. Kemudian dia juga mengetahui ilmu huruf. Itu yang tadi di atas dikatakan wa ta'lamu ilman la jahla ba'dahu. Semua ilmu ada sama dia. Semua pertanyaan bisa dijawab. Gitu. Semua kemakrifatan bisa dijelaskan. Nah, itu kalamnya bika tukhtamul wilayah. Kalau itu ada, berarti dia khatmul auliya. Syaratnya apa lagi? Jadi khatmul auliya ini enggak sembarangan. Nasabnya jelas dari Sayyidina Muhammad. Jadi syarat khatmul auliya atau syarat al-ghaus itu dia mesti keturunan Nabi. Yang enggak keturunan Nabi jangan cerita-cerita, jangan angan-angan menjadi khatmul auliya. Syarat mutlaknya begitu. Pasti keturunan Nabi, pasti Said dia. Yang paling aman itu kan kita sebut Said dan Syarif ya. Ya kita juga nggak cari aman dari orang, walaupun orang sekarang masih berdebatkan persoalan Habib ya. Ya biarlah urusan orang yang memperdebatkan itu. Bagi kita cukup ihtiram saja. Itu syaratnya begitu. Yang punya peluang itu Habib. Habib datang nggak Habib? Habib tuh yang punya peluang tuh menjadi khatmul auliya. Ya, itu. Apalagi di akhir zaman. Akhir zaman ya khatmul auliya itu. Ini yang sedang kita bincangkan ini. Orangnya ya satu. Kalau sudah di akhir zaman al-ghaus, ya itulah nanti yang menjadi khalifah. Maka semua karakter yang ada pada Sayyidina Nabi, baik zahir dan batin, ada sama dia. Karena dia warasah mutlak al-Muhammadi. Kalau kita misalnya bicara khalifah Nabi itu ada berapa? Khalifah Nabi itu yang ada itu baru 4. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Maka nanti yang kelima ini itu adalah khatmul auliya, al-ghaus itu. Jika dia berada di akhir zaman, itulah yang disebut dengan khalifatun Nabi. Khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jika sudah di akhir zaman, dia al-Ghauth, nah dialah itu. Wa ilaika tusawwarul abdal. Nah, dia tahu itu gambaran abdal-abdal ya. Wa bika tankashiful kurabu. Dia penyelesai persoalan. Yang kita sebut tadi, apa saja persoalan, apa saja kesukaran yang ada, dia mampu pecahkan. Apa saja masalah, dia bisa carikan jalan keluarnya. Dia bisa carikan jalan keluarnya. Enggak ada persoalan yang tidak ada jalan keluarnya. Kalau bahasa ada mursal itu kan ada istilahnya, tidak ada kusik dan tidak akan selesai. Ada namanya kusik banang, cari ujung jopangka. Ada namanya kusik bulu ayam, paruah ka menyelesai. Kalau ada namanya kusik sarang tempuo, api ka menyelesai. Tapi semuanya semuanya ada penyelesaiannya. Semua persoalan ada solusinya. Nah, orang ini bisa ngasih solusi apa aja. Kalau dalam bahasa lainnya apa aja diminta dikasih. Apa aja. Ya karakter Sayyidina Nabi itu gimana? Karakter Sayyidina Nabi itu dia tidak pernah mengecewakan orang. Apa aja diminta dikasih. Walaupun makanan cuman itu doang makanan. Tapi ada yang minta, dikasih yang minta. Dikasih yang minta. Jadi soal apa saja dia bisa menyelesaikan. Wa bika tusqal ghuyuth. Allah turunkan hujan karenamu, karena dia ini. Jadi nanti di akhir, apalagi di akhir zaman ini, nanti kan kita akan mengalami kemarau yang begitu panjang. Kalau ada Allah turunkan hujan itu karena dia. Karena dia. Dalam bahasa lainnya begini, yang dipandang Allah itu cuma satu. Cuma satu. Awalnya yang dipandang Allah itu adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang lainnya dapat percikan pandangan. Nah, jika Sayyidina Nabi intiqal ila rafiqil a'la, maka titik pandangan itu berada pada al-warasah mutlaq al-Muhammadi. Wa bika tanbutu azuru. Ya karenamu juga tumbuh-tumbuhan itu bisa tumbuh dan hidup. Wa bika yudfa'ul bala'u wal mihanu anil khasi wal 'ami wa ahli thuguri wal ra'i wal ra'aya wal a'immati wal ummati wa sairil baraya. Karenamu juga bala atau ditolak, ujian dari orang khas, dari orang am, dari orang yang menjaga perbatasan, dari penguasa, dari rakyat, dari pemimpin, dari umat, dan seluruh isi bumi ini. Apapun itu. Jadi nggak ada bala dan mihan, itu nggak ada, ditiadakan gitu kira-kira. Atau bahasa lainnya, kamu jika kamu berkalam, jika kamu mengangkat tangan, maka bala itu kira-kira begitu. Jadi apapun bentuk bala, bentuk ujian, bentuk imtihan, kalau dia yang angkat tangan, kelar urusan. Cuman kan masalahnya bagaimana cara menemui orang ini kan.
Enggak sembarangan. Fatakuna suhnatal biladi wal ibad. Maka kamu ketika itu menjadi tumpuan semua orang. Tumpuan semua orang itu berada pada pundaknya ini, Khatamul Aulia. Ini yang kalam siapa ini? Yang kalam juga Khatamul Aulia pangkatnya. Syekh Abdul Qadir Jilani itu pangkatnya Khatamul Aulia di zamannya. Dia Al-Ghauz juga. Dia yang ngomong begitu. Maka apapun yang dikalamkan jadi. Maka semua murid-muridnya jadi kutub semua. Wali kutub. Fatantaliku ilaika ar-rijl bis-sa'i wa الترحال والأيدي بالبذل والعطاء والخدمة بإذن خالق الأشياء في سائر الأحوال. Semua orang akan mendatangimu, akan dicari ini orang. Dan yang nyarinya bukan aja orang yang mau berselindung, tapi orang yang mau hancurin juga nyari dia juga. Siapa itu? Dajjal. Dicari. Wal aidi bil bazli wal ata' wal khidmah. Maka di tangannya ada pemberian dan dia, maka orang nyari itu mencari Khatamul Aulia itu, yang dicari inginkan orang itu apa? Yang diinginkan orang itu dia terima menjadi khadimnya, berkhidmat ke dia. Kan masalahnya kita kan masih belajar khidmat ya. Berkhidmat ke dia. Bahkan berlomba-lomba orang berkhidmat ke dia. Karena kan semua yang terjadi pada dirinya itu kan berdasarkan atas izin Allah. Sebelum kita lanjut, karena kita sedang bicarakan wali tertinggi, jangankan wali tertinggi, orang yang sudah diumumkan oleh Allah jadi wali, kata Allah apa? Dia berjalan denganku, dia berkalam dengan kalamku, dia mendengar dengan samaku. Itu kan dalam hadisnya. Semuanya bukan dia lagi, karena dia atas kehendak sang kekasih. Nah, itu yang tadi kita sebut di awal. Ketika sudah dikembalikan sifat maknawiyah kepada sifat ma'ani, maka disitulah posisi yang disebutkan oleh hadis itu. Kalamnya kalamku, basornya basorku. Tapi kan soalnya itu, prosesi kesananya kan gak mudah. Kan gak mudah. Kalau kita ikutin 3 maqalah ini, yang sudah disebutkan dari awal, 3 maqalah yang sudah kita bincangkan itu adalah muqaddimah untuk ke sini semua. Muqaddimah untuk ke situ. Kalau yang kita kembali kepada yang pertama, kita diingatkan pertama apa? Ngapain? Yang pertama itu kita diingatkan untuk melakukan amarnya Allah. Kan 3 hal ya. Lakukan amar, jauhi larangan, redha terhadap ketentuan Allah. Jadi nggak banyak-banyak ininya. Setelah itu di yang kedua ngapain? Kedua, memberi nasihat dengan kebaikan. Yang ketiga, di situ ada ibtila. Kalau dia masih di ibtila berarti masih prosesi pertaubatan, muqaddimah salik. Tapi kalau dia sudah kembali, maka posisinya berubah menjadi sang wali.
Maka disitulah mulai dibentuk. Maka perjalanan hidupnya adalah berada pada posisi nanti mereka ini dibentuk jadi apa? Dia dibentuk untuk apa? Seperti yang kemarin kita sebut. Kalau di sini dia sebutkan dua hal, ada khatmul aulia dan ada abdal di sini disebutkan. Wali abdal. Apakah dia disiapkan, dibentuk oleh Allah untuk disiapkan untuk jadi wali abdal, atau Allah malah siapkan dia untuk jadi wali kutub? Nah, tentu tergantung itu. Kalau dia siapkan mau jadi wali kutub, maka tentu latihannya lumayan. Gitu ya. Seperti yang sudah kita gambarkan sebelumnya, latihan Kopassus dengan tentara biasa beda. Latihan marinir dengan angkatan laut biasa beda. Nah, kira-kira begitu. Karena dia disiapkan untuk jadi itu. Kemudian semua lisan-lisan selalu mengalamkan kebaikannya, selalu memuji. Jadi nggak ada cerita tentang keburukan nih orang. Ceritanya tentang kebaikan aja semuanya. Bagaimana cara menyanjungnya. Dan menceritakan segala jami'ul mahal. Dimanapun dia berada, ceritanya adalah menceritakan ini orang, menceritakan khatmul aulia. Ya kalau kita, apa yang mau diceritakan? Cerita itu tidak akan bisa diceritakan kalau kita tidak ketemu. Ya kalau nggak ketemu mau cerita apa? Maka berdoa aja lah kita supaya Allah izinkan kita bertemu dengan orang yang sedang kita ceritakan ini. Dengan wasilah Sultanul Auliya Syedi Syekh Abdul Qadir Jilani Qutbur Rabbani wa bi wasilati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau berbicara ini tentang orang ini, wala yakhtalifu fika ithnani min ahli iman. Tidak akan ada perdebatan orang-orang yang sama beriman, dua orang yang beriman berbicara tentang ini khatmul aulia, enggak akan bakal ada perdebatan. Enggak akan berselisih dia. Siapa dia? Ya khaira man sakanal barari wa jala biha. Itulah orang yang disebut dengan manusia terbaik. Jadi manusia terbaik itu dia. Manusia terbaik. Itu setelah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang jadi perhatian kita itu. Nah, kalau kita perhatikan ayat Allah, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Itulah karunia Allah. Karunia Allah itu tergantung Allah ngasihnya ke siapa. Ngasihnya ke siapa? Maka dalam bab lain kalau tidak hak kita enggak bakalan. Tapi kalau hak kita, hak seseorang itu, bagaimanapun cara orang untuk menolakkannya, tetap jadi. Tetap jadi. Makanya semuanya, kalam-kalam yang kita bincangkan ini, menggambarkan satu sosok yang disebut dengan khatmul aulia. Kira-kira Syekh Qadir ini sedang cerita siapa ini? Hah? Cerita siapa? Hah? Syekh Qadir ini sedang cerita dirinya sendiri. Ini dia sedang cerita dirinya sendiri. Kenapa? Karena dialah al-ghausnya. Dialah khatmul aulia di zamannya. Sedang ceritain dirinya ini.
Kalau bagi kita ambil i'tibar di sini, bagaimana bisa bertemu dengan orang yang sosok orang yang disebut ini khatmul aulia. Ya kan? Babnya kalau ketemu beginian, dan tadi kan sudah diberikan kata kunci. Kata kuncinya itu orangnya bukanlah masyhur. Orangnya mastur. Itu kalau kita membincangkan bab ini. Cuman kan masalahnya gimana caranya kita tahu? Ya kan? Kalau nggak dikasih tahu, nah itulah kita menunggu anugerah itu, menunggu kalam Allah yang tadi kita sebut, zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Jika Allah kehendakin kita semua, kita bertemu nih dengan orang ini. Tapi jika Allah tidak kehendakin kita, nggak bakalan ketemu juga. Jadi ada, kalau mau bertemu dengan sosok ini, ada syaratnya itu mukadimah awal. Kembali kita ke atas. Kemana kembalinya? Mulailah abai terhadap makhluk. Abai terhadap makhluknya maksudnya apa? Ibadahnya bukan karena makhluk. Nah, abai terhadap makhluk itu tidak MPO lagi ya, tapi sudah masuk dia kepada ranah MPA. Artinya sudah mematikan diri. Artinya apa? Mulai belajar di situ. Mulai bertahap kita. Apa yang dilakukan tidak lagi karena ingin dipuji. Apa yang dilakukan tidak lagi ingin dipandang. Nah, inilah bahasa kita sering kita kalamkan, kita mesti nol. Belajar untuk nol. Belajar untuk nol. Ini kan semuanya yang tadi di atas itu, kan kalau mati itu kan nol artinya itu. Udah terputus sekali lagi. Semuanya itu berposisi itu. Makanya di kalam secara mustalahat akidah, maka nol itu maknanya adalah al-adamu. Allah wajibul wujud, kita itu berada pada posisi al-adam. Nggak ada. Balik ke situ. Kalau dalam bab tasawuf, nol itu berada pada posisi al-fakir. Kita mesti jadi al-fakir. Kira-kira ini kira-kira. Dari apa yang sudah kita bincangkan tadi itu, kira-kira orangnya, kalau kita beri gambaran yang tadi itu ya, apa aja bisa dia, kalau dia mau. Kalau kita bicara dalam tatanan orang biasa, kira-kira orangnya kaya nggak itu? Orangnya kaya atau miskin? Hah? Gimana kira-kira? Orang kan sering membenturkan, lah sufi kok? Nah itu. Orang sering terjebak dengan kalam itu. Lah katanya sufi, kok gayanya branded gitu ya? Kan tadi dikatakan, siapa? Semuanya ada sama dia. Kalau masih terbangun mindset dalam kepala ini, bahwa yang dicari itu adalah orang kere, saya nggak ketemu. Ini kan gambaran, dia bukan kere. Orang kan selama ini masih memahami bahwa bicara bab sufi, bicara bab kewalian, orangnya kere semua. Enggak, kalau dia sudah wali itu apa aja diminta bisa. Nabi Muhammad kaya atau miskin? Hah? Kaya.
Benar? Nah kalau begitu itu rubah lirik lagu itu ya. Kan ada lirik lagu apa itu, lagu anak-anak itu. Nabi Muhammad miskin tetap mau sembahyang. Ya ganti lirik itu. Siapa yang bilang Nabi Muhammad miskin? Kendaraan paling canggih ketika itu apa? Onta. Warnanya apa? Nabi punya itu. Kalau sekarang kendaraan paling canggih apa? Jet pribadi. Ya punya dia. Gitu kira-kira. Jadi nggak ada lagi, jangan lagi memikirkan. Orang memikirkan perspektif, bicara bab kewalian, bicara orang-orang yang wali itu dia kiri secara kehidupan duniawi. Iya, tapi yang dimaksudkan orang takluk dengan keduniaan itu apa? Dia masukkan dunia dalam kolbunya. Sementara ini orang dunia di tangannya. Kalau kita kan dunia yang selalu nongkrong di kolbu. Nah ini orang nggak ada dunia di dalam. Dia yang kendalin dunia. Dia nggak butuh lagi dunia. Maka kalau ada kita dengar cerita para wali Allah misalnya ngambur-ambur duit, ya dia nggak perlu sama duit. Nggak perlu sama duit. Ada di antara wali Allah itu kerjanya ngapain? Buang duit ke laut. Ditanya di duit, dia malah buang duit ke laut. Ya kan? Karena dia nggak butuh itu. Nggak butuh. Semua fasilitas ini dikasih ini. Dikasih semua fasilitas. Ini yang kita sebut Khatmul Aulia ini apa ini? Kepangkatan. Kalau kasih pangkat ada tugasnya enggak? Ada. Kalau tugas ada fasilitasnya enggak? Ya ada. Semuanya ada fasilitasnya. Semuanya ada fasilitasnya. Dan ada informasi menarik itu. Kemarin kita kan ke Uzbekistan. Anugerah Allah ke Uzbekistan itu apa? Allah anugerahi Uzbekistan itu dengan 2 wali ghaus. Yang pertama Hakim Tirmizi, yang kedua Syah Bahauddin Naqsabandi. Itu di Uzbek gitu. Allah anugerahi itu 2 wali Allah. Ini yang kita sedang bicarain ini. Jadi nggak ada lagi batasnya karena dia nggak ada punya keinginan lain lagi. Keinginannya ada keinginan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagi kita yang apakah sudah layak disebut salik atau belum, ya paling tidak kita menujulah ke arah situ. Bagaimana kita mulai berusaha untuk mematikan diri sebelum mati. Mutu qabla anta mutu. Kita belajar dari situ. Maka semua riyadhah dalam bab salikin itu semuanya dalam prosesi untuk menuju bab ini. Bagaimana mati secara maknawi itu. Kan kalau ruhnya yang dominan, kalau ruh yang sudah mengendalikan, adakah lagi kematian setelahnya? Nggak ada. Ruh kan nggak mati. Ruh nggak mati. Nah, itu yang tadi disebut dalam bahasa di atas itu, wa ahyaka hayatan la mauta ba'dahu. Nih kita sedang membincangkan orang yang sangat diagungkan. Tapi semuanya lagi-lagi ini Allah yang angkat. Bukan manusia yang angkat ya. Allah yang angkat, bukan manusia. Ya, semoga kita Allah pertemukan dengan kekasihnya ini. Tentu kalau bahasa orang Minang itu bajanjang naik batanggo turun.
tentu mukadimah awalnya mungkin kita bertemu dengan muridnya. Atau jika Allah izinkan langsung ketemu dengan dia kan. Sudah setengah 11. Lanjut atau pulang? Nah, kita lanjut satu lagi. Makalah yang kelima. Nah, ini makalah yang kelima. Fi bayani dunya wal hassi ala adamil iltifati ilaiha. Nah, ini kita bicara dunia lagi. Bagaimana kita bisa menghindari penyakit dunia ini. Ini berat juga ini. Qala radhiyallahu arda, "Idza ra'aita ad-dunya fi aidi arbabiha bi zinatiha wa abatiliha wa khida'iha wa masaidiha wa sumumiha al-qata allati ma'alini massi zahiriha wa dararati batiniha wa sur'ati ihlakiha wa qatliha liman massaha wa iqtarra biha wa ghafala an waliyatiha an waliyiha wa ghiyariha bi ahliha wa naqdi ahdiha fakun kaman ra'a insanan alal qaiti bil baraz." Apabila kamu melihat dunia di tangan ahlinya, ahlud dunia, dengan perhiasannya, perhiasan dunianya, dan dengan kebatilan yang ditampilkannya, dan kepalsuan yang dipertontonkan, lalu tipu dayanya dunia, dan dari racun-racun dunia yang akan membunuh, berserta kelembutan yang menyentuhnya secara zahir, akan memberikan mudarat secara batin, akan segera kecelakaannya, dan kamu akan dibunuh atau akan mati orang yang menyentuhnya, dan akan lalai orang dari walinya, dan seseorang itu akan mengingkari janjinya. Kalau kamu perhatikan yang seperti itu, kamu lihat seperti itu, fakun kaman ra'a insanan alal khait, maka jadilah kamu seperti orang yang melihat seseorang sedang melakukan buang air. Seperti orang melihat orang BAB, badiyatan sau'atahu wa faihatan raihatuhu fa innaka taghuddu basaraka an sau'atihi. Kamu bayangkan, kamu seperti melihat orang yang sedang BAB, lalu di sini kamu juga lihat kemaluannya, lalu juga melihat bagaimana BAB-nya itu keluar, lalu baunya itu busuk sekali, sehingga dengan adanya aroma bau busuk itu, engkau palingkan pandanganmu atau engkau tundukkan pandanganmu. Ini dia sedang bicara apa nih? Harga dunia itu tidak lebih berharga dari orang yang sedang BAB. Harga dunia itu. Kalau kita kan melihat orang glamor begitu, bagaimana kita juga seperti itu kan? Nah sekarang bisa nggak kita melihat dunia seperti itu? Jijik dia lihat dunia. Tapi kalau dunia masuk di kolbu, nggak jijik dia. Dia dikendalikan oleh dunia. Makanya kalau bicara bab ini, bertemu dengan para wali Allah, bertemu dengan kekasih Allah, jangan sekali-sekali dia diukur dengan materi. Bahaya ente. Kualat kita itu. Bayangkan, dia lihat dia seperti itu, seperti kotoran aja itu dunia. Lalu apa lagi? Setelah dia tundukkan pandangannya, wa tasuddu anfaka min raihatihi, kemudian dia tutup hidungnya karena bau busuknya. Melihat tadi itu,
busuk, tundukkan pandangan. Atau ada nggak sini orang lihat BAB, bau busuknya dia tetap lihat tanpa ini? Nggak, ini dia gambarkan begitu. Fahakaza kun fid dunya. Nah, ini perintahnya ini. Maka seperti inilah semestinya kamu jika berhadapan dengan dunia. Jika berhadapan dengan dunia begitu. Hati-hati bagi siapa saja yang hobi mendekatin para ulama, apalagi bertemu dengan para wali, hati-hati. Jangan sekali-sekali dia ditawari atau disuguhi dunia. Jangan, hati-hati. Idza ra'aitaha ghudda basaraka an zinataha. Apabila kamu melihat dunia itu, maka tundukkanlah pandanganmu dari perhiasannya dunia. Tundukkan pandangan. Wasudda anfaka an ma yafuhu min rawaihi syahawatiha wa ladzatiha. Lalu tutuplah hidungmu dari aroma busuknya dunia itu. Jadi dua hal diperintahkan di sini, tundukkan pandangan, lalu tutup hidung supaya tidak mencium aroma dunia. Kalau sufi lain mengatakan apa? Dunia itu sahmun masmumun min sihamil iblis. Dunia itu racun yang mematikan dari racunnya iblis. Ini kita membicarakan ini jangan dimaknai setelah ini udahlah nggak usah kerja gitu ya. Enggak, bukan begitu. Jangan setelah ini bicara ini berhenti kerja semua. Enggak, bukan itu maksudnya. Kalau kerja aja, tapi kerja itu jangan masuk ke dalam hati. Genggam dia, itu dunia, genggam dia, jangan dimasukkan ke dalam kolbu. Karena kalau udah masuk ke kolbu ngeluarinnya susah. Baru nyebut zikir 70.000 aja pusing dia. Itu karena banyak dunia dalamnya. Enggak keluar-keluar dia. Minta rukhsah dia kan. Maka ini bagi siapa saja yang melihat dunia, kalau dia memperlakukan seperti ini, dia tundukkan pandangan, dia tutup penciumannya dari syahwat dan kelezatan dunia, fatanju minha wa min afatiha. Maka kamu akan selamat. Kamu akan selamat dari penyakit-penyakit keduniawian itu. Artinya apa yang ingin dikatakan di sini? Enggak ada hubbud dunia. Tapi kalau orang sudah ada hubbud dunia, ini enggak laku bagi dia. Ini kalam ini enggak laku. Kalau hubbud dunia pasti dia protes lah. Gimana enggak dunia? Kita kan sedang di dunia. Maka pemaknaan az-zuhdu 'anid dunya, nah itu dia. Jangan dimasukkan dunia ke dalam kolbu. Bukan berarti zuhud fid dunia itu mesti jadi orang kere, enggak gitu. Enggak gitu. Wa yasilu ilaika qasmuka minha wa anta muhana. Jadi kalau sudah terbebas, nanti kita juga akan dapat bahagian kita kok. Dan kamu juga nanti akan bahagia. Ya nggak usah ngejar dunia. Coba aja. Kan tadi sudah dikalamkan, semuanya ditinggalkan. Ketika semua sudah ditinggalkan, semuanya ngejar. Itu kan semuanya ngejar itu. Apa aja. Semuanya ngejar. Nah inilah bagian terakhir. Qala Allah Ta'ala li Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, "Wa la tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya li
liyaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairum wa abqa. Ini kalau dalam bahasa lain Allah itu bicara tentang dunia bagaimana? Innamal hayatad dunya mata' wa la'ib. Dunia itu permainan aja. Maknanya apa itu? Kalau bicara dunia mah main-main doang. Tapi kalau sudah bicara Allah serius, nah itu dia. Bicara dunia itu mah permainan. Kalau sudah bicara Allah mesti serius. Tujuan kita itu bukan kepada memandang kenikmatan keduniaan, bukan memandang pasangan, dan juga bukan memandang zahratud dunya. Ya. Yang kita pandang itu adalah yang ciptain dunia. Yang kita pandang itu yang menciptain segalanya. Khalik. Ini kalamnya sedikit, cuman tamparannya banyak ini. Babnya berikutnya adalah bagaimana bab aplikasinya. Benar nggak kita jadiin dunia itu, melihat dunia itu seperti melihat orang yang sedang BAB itu. Lalu aromanya. Jadi ini salah satu makna ini. Kalau kasyaf itu, terbuka itu, maka apa yang terlihat itu juga berikut aromanya, juga berikut dengan ini, semuanya ada. Kalau terlihat itu ya lihat semua, ya gimana aromanya, baunya, semuanya begitu. Maka inilah dua maqalah malam ini yang kita bincangkan. Yang pertama, bagaimana kita bisa menjadi orang yang bisa mematikan diri sebelum mati. Tentu kalau pada sampai derajat al-ghaus bukanlah wilayah kita, karena kita semuanya mancung ke dalam. Ya kan? Kita juga bukan zuriat Nabi gitu ya. Maksudnya Nabi Muhammad, kalau zuriat Nabi mah kita zuriat Nabi. Iya. Ya. Kemudian tentu kita berharap kepada Allah, Allah temukan kita kepada tadi yang disebut dengan khatamul aulia. Kemudian di samping itu, ini pelajaran untuk kita. Belajar kita untuk tidak memandang dunia sebagai hubud dunia. Kalau memandang dunia sebagai hubud dunia, kelar sudah urusan kita. Tapi pandanglah dunia itu. Ini yang kita sebut memandang dunia itu, posisikan dia dunia itu hina. Kenapa tadi digambarkan seperti orang yang buang air BAB? Apa itu semuanya? Nggak ada artinya. Nanti akan dibuang. Maka nggak usah kejar dunia, ya. Tapi catatannya yang kerja tetap kerja, ada nafkah bini anak, ya tetap. Tapi jangan masuk dia di kolbu, jangan kasih ruang dia di kolbu. Ruang kolbu itu cukup Allah. Maka dari situlah kalam hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairul Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.